Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Hitam Putih yang dipersembahkan oleh Ya. Saya lihat di Instagram kamu, Mama lagi sakit. Iya. Mama lagi sakit. Mama lagi sakit. Apa? Sakit tipes kata dokter. Kata dokter. Emang kenapa? Apa biar cepat sembuh mamanya. Iya. Gitu sih. Mama aku nonton, Mak, masuk TV, Mak. Mak, nonton ya? Iya. Cepet sembuh ya, Ma. Amin. Terus kamu tulis di Instagram juga. Iya. Katanya, kalau Mama sakit nggak sembuh-sembuh, sakitnya Cika aja deh ngambil gitu. Oke, get well soon, Ma. Ya Allah, kalau Mama nggak sembuh-sembuh, sakitnya kasih ke Cika aja ya. Itu banyak yang protes di bawahnya. Iya, terus banyak yang komen katanya kalau misalnya doain jangan kayak gitu. Harusnya doanya biar cepat sembuh aja. Jadi biar doain semua Masalahnya sehat. kalau kamu yang sakit nanti sakitnya kasih ke aku aja. Maksudnya? Kalau kamu sakit, sakitnya kasih ke aku aja. Cie. Asuransi saya udah 20 tahun nggak keluar. Bapak kirain sayang gitu. Saya udah bayar asuransi 20 tahun, gitu. asuransinya nggak pernah keluar gitu. Oh iya ya. Iya, jadi sekali-kali lah biar asuransinya keluar. Oh ya udah kalau gitu Mama aja penyakit Mama ke Mas Dedi gimana? Biar asuransinya keluar. Iya. Oke. Tapi ngomong penyakit nih, jadi ini kenapa tadi bicaranya itu? Karena saya punya seorang bintang tamu. Bintang tamunya ini masih usia 4 tahun. Dan dia divonis sebuah penyakit, dan penyakitnya nggak main-main. Bahkan tipes nggak ada apa-apanya. Iya. Karena dia divonis sebuah penyakit kanker leukemia. Usia 4 tahun. Divonis pada saat masih usia setahunan sudah divonis kanker leukemia. Nah, Anda bayangkan kalau anak kecil berusia seperti itu mengidap leukemia itu seperti apa, ya? Pasti nggak mudah. Tapi ada satu hal yang menarik. Jadi si anak ini yang namanya Sahir, ini tuh dia tuh suka wayang. Nah, jadi pada satu saat nih contohnya nih ya, leukositnya itu naik sampai 280.000. Oke. Harus masuk ke rumah sakit pada saat itu juga. Tapi dia ngotot sama ayah ibunya, dia pingin nonton wayang di saat itu juga. Padahal harusnya ke dokter. Padahal harusnya ke rumah sakit. Apa yang masih Nah, terus? akhirnya karena ingin membuat anaknya bahagia, ya udah nonton wayang dulu kita nonton wayang. Nah, setelah nonton wayang, leukositnya dicek lagi ternyata turun ke 200.000. Jadi dia turun karena nonton wayang. Oh jadi sembuhnya karena nonton wayang? Karena nonton wayang. Jadi kalau nonton wayang dia happy, dia bahagia sekali. Dan kalau ke dokter disuntik nggak takut. Nggak takut disuntik. Bahkan ketika sumsum belakangnya dicek dan sebagainya, dia nggak takut, nggak nangis sama sekali. Karena dia suka dengan karakter yang namanya Wisanggeni. Wisanggeni. Wisanggeni itu karakter yang kuat, hebat, saktinya ngalahin Gatot Kaca. Mas Dedi dong? Cuman kalah branding sama Gatot Kaca. Gatot Kaca marketingnya lebih bagus daripada Wisanggeni ya. Jadi Sahir itu saking sukanya dengan wayang, dia bisa melupakan penyakitnya. Dan bisa berkarya sebagai salah satu dalang paling muda di Indonesia. Inilah Sahir. Yasogopa usandingando aso akun ingkang maya ingkang gembira agis papawa
Yeay, Sahir, mana Sahirnya? Sini sayang. Halo anak ganteng. Kecil banget ya. Iya. Jadi yuk kita langsung duduk di situ ya, sini. Sini. Sini Sahir. Sini. Mundur lagi. Wah, iya. Oke. Mau mundur lagi atau maju? Maju, mundur, cantik. Hah? Mundur. Oke. Sahir, apa kabar? Baik. Baik. Tadi hebat banget. Sahir habis mainin apa itu? Bayang. Wayang apa? Wayang kulit. Wayang kulit apa? Namanya siapa? Pisang kuning. Itu tadi namanya siapa? Ayo sang kuning. Wasang. Oh, Wisang Geni. Wisang Geni. Oh, kenapa suka sama Wisang Geni itu kenapa emang? Suka. Kenapa sukanya? Sukanya pisang kuning. Wisang Geni itu Apa sukanya? karena Wisang Geni. Oh, karena Wisang Geni. Emang Wisang Geni itu siapa sih? Orangnya seperti apa? Setia. Setia. Punya pacar nggak dia? Satria. Oh, setia. Oh, Satria. Oh, Satria. Kuat. Terus apa lagi? Jahat. 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 Sehat. Oh, sehat. Sehat. Terus Terus apa lagi? Aduh, aku kok Sakti. ini ya? Saktinya seperti apa? Kata kocok. Gatot Kocok. Gatot Kocok? Oh, Gatot Kocok. Hmm. Gatot Kocok kalah sama Wisang Geni. Kata kocok. Betulnya kakak. Oh, Gimana kok? oke. Terus Sahir suka sama wayangnya dari umur berapa? 5 tahun. 9 tahun. 5 tahun. 5 tahun. Berapa, sayang? 5. 5 tahun. Suka wayang dari umur 5 tahun. Sekarang baru 4, tunggu sebentar. Sahir sekarang umurnya berapa? 5 tahun. Oh, Sahir sekarang umurnya 5 tahun. Oh, sudah Sahir 5 tahun. 5 Ulang tahun. tahunnya dia, ulang tahunnya Sahir kapan? Ayo. Lupa ya? Bulan Januari? Februari? Lupa ya? Sahir suka main wayang dari kapan? Sore. Dari sore. Dari sore, oke baik. itu memang jawaban benar. Wah, anak kecil ditanya Baru jawabannya tadi pasti sore, itu ya? benar. Tapi ada bapaknya, ada ayahnya di sini ya. Ada ayahnya, Iya, ayahnya. ayahnya adalah Pak Ratiman. Mungkin bisa mana? Ayahnya dari mana? Ini. Nah, silakan Pak. Oh, mana Ratiman? Bapaknya sini, Sahirnya sini boleh nggak sih? Sahir sini dong, Ya, dekat saya di Cika. tengah. Sini. Sini, nak. Tuh. Ya. Oke. Pak, ini tadi mau sedikit mengkonfirmasi kebenaran ya. Usianya berapa Sahir ini? Mau 5 tahun, tanggal Mau. 25 ini 5 tahun. Tanggal 25 ini 5 tahun. sama. Oke. Terus Sahir ini suka wayang dari usia? Dari 2 tahun. Dari umur 2 tahun? Saya nggak ngerti gimana caranya Bapak mengenalkan wayang ke anak usia 2 tahun. Saya nggak kenalin, dia yang pengen kenal. Oh ya? Lalu dari apa? TV atau apa? Dari TV. Dari TV? Di salah satu stasiun TV dia lihat sekilas saja. Heeh. Pas Sujiwo Tejo waktu itu main. Sujiwo Tejo, oke. Main. Dia waktu itu lagi kemoterapi. Lagi kemo. Lagi kemoterapi. Lihat Sujiwo Tejo Sujiwo main. Tejo main. Dia ngamuk-ngamuk. Ayah, aku mau yang itu. Pikir kita mau makanan, kita beliin makanan ini itu soalnya nggak mau. Katanya mau wayang. Saya beliin kaset wayang. Waktu itu lakonnya Wisang Geni. Nah semenjak itu dia suka Wisang Geni. Dia nonton dari jam 9 malam sampai jam 2 pagi. Pertama nonton itu umur 2 tahun. Tunggu, umur 2 tahun ngelihat TV milihnya wayang. Pas itu aja main. Nah kenapa lu pada alay kagak milih wayang? Kalau nonton sinetron. Kenapa nontonnya nggak anak Bener, jalanan bener, gitu? bagus. Nontonnya wayang nih jadinya. Iya. Nonton wayang nggak Bapak suruh ya? Enggak. Dia dari jam 9 itu pertama nontonnya dari jam 9 malam sampai hampir jam 2 pagi dia nonton. Anda biarkan itu? Ya dipaksa kita lagi parah-parahnya. Lagi parah-parahnya. Separah apa sih kalau boleh tahu? Sangat parah. Karena dia pernah masuk ICU, berapa kali masuk isolasi, beberapa kali transfusi juga.
Kalau kemoterapinya yang biasa itu udah 110 minggu. Sekarang oral udah hampir 3 tahun dia oral. Jadi yang diminum kemonya. Kalau yang 110 minggu udah selesai. Jadi dia mix, double. Sakitnya double. Jadi ada 2 jenis, CML sama ALL. ALL-nya udah sembuh, sekarang CML-nya. Jadi dia minum obat. Jadi ini oke, mungkin sedikit latar belakangnya dulu. Jadi sebenarnya penyakitnya apa? Leukemia. Leukemia. Kanker Dari darah. usia? Dari usia 9 bulan. Dari usia 9 bulan. Oke. Dan berarti di kemo di usia? Di kemo di usia 10 bulan lebih. Karena sempat kabur, takut sama kemoterapi. Bapak yang nemenin dengan ibu? Banyak kan ibunya, saya kan nyari duit. Ya. Tapi gimana melihat seorang anak usia 10 bulan di kemoterapi? Ya makanya waktu baru divonis dokter katanya suruh kemo, saya nggak suruh dia kemo. Saya bawa pulang. Nggak terima ya, Pak? Nggak terima, pasti nggak terima lah. Udah gitu, pertama Jair itu di IGD, teman-temannya yang di kemo, jadi saya dengar, sakit apa? Leukemia. Di kemo meninggal 2 orang, dan yang di kemo 2 orang pun meninggal. Saya berpikir di kemo ya meninggal juga, mending nggak usah daripada yang ngerasain sakit. Temennya usia berapa ya? Saya sih nggak tahu usianya ya, cuma itu kan di IGD anak. Saya juga nggak terlalu kenal, cuma nanya sakit apa, leukemia. Nggak berapa saat, 1-2 jam udah meninggal. 1-2 jam? Iya, kalau lagi diserang itu, kalau udah ke saraf, ke otak sih katanya sih udah susah ditolong itu udah langsung. Tapi saya dengar ceritanya bahwa Zahir ketika nonton wayang malah leukositnya turun. Iya, yang penting dia seneng, kasih dia seneng. Salah satunya nonton wayang, yang paling dia seneng sih nonton wayang. Dia pernah waktu itu dia ngefans banget sama Pak Antus Susmono. Itu dalam kesenangan dia kan. Waktu itu di Kota Tua, dia tampil di Kota Tua. Sebelum tampil dia itu ambil darah. Kata dokter, aduh Pak ini harus dirawat. Leukositnya 200.000 lebih. Kata Jair, ayah kan udah janji katanya, ntar malam nonton wayang. Kita ajak nonton wayang. Ya buat Anda basicnya adalah bikin dia bahagia. Ya, karena akhirnya kita berpikir, entah mau diambil kapan, nggak tahu sekarang atau besok, kita udah At least ikhlasin happy. aja lah. Yang penting dia seneng. Anda bawa ke Kota Tua? Ke Kota Tua, sampai jam 2 pagi. Nonton wayang? Nonton wayang. Sampai jam 2 pagi dalam keadaan sakit tuh ya? Dalam keadaan sakit. Dan dari sekian orang yang nonton, saya juga nggak kenal Pantus yang mana, saya nggak tahu. Tiba-tiba datang salaman sama Jair. Jair kayaknya mukanya seneng banget, bahagia banget. Dia cuma salaman, cium tangan, udah gitu. Udah, ayah jangan pulang, udah sini aja, jangan kemana-mana katanya. Ya dengan ngomong bahasa anak, waktu itu 2 tahun setengah ya, 2 tahun setengah. Masih ya ngomongnya kayak gitu lah. Lalu setelah itu dicek? 3 hari lagi, karena saya pikir dia nyaman, udah jangan ke rumah sakit dulu, kasihan disuntik mulu. Dicek leukositnya turun hampir 198 ribuan. Jadi dari 260 ke 198 ribu. Wow. Karena bahagia. Karena bahagia. Sekarang usianya sudah 5 tahun ya. Berarti bisa saya katakan mungkin salah satu keajaiban yang didapatkan oleh Zahir ini adalah kebahagiaan dari sebuah wayang yang membuat Zahir bertahan. Wisanggeni. Wisanggeni. Nah itu siapa Wisanggeni itu? Wisanggeni anaknya siapa deh? Arjuna. Anaknya Arjuna. Anaknya Arjuna. Mamanya Dari Kusawa. Betari Tersonolo. Nah, anda ini suka wayang nggak? Saya orang bukan Jawa sih, saya Jawa Sunda, orang Pangandaran. Berarti Anda sendiri sebenarnya Nggak tahu. nggak mengerti seperti Nggak apa. tahu. Justru Jadi saya- ayahnya taunya dari anaknya. Lah, dia belajar dari mana? Ya kalau dia nanya, saya cari-cari, lihat buku, lihat Google. Dia tanya, ayah ini siapa? Ini gimana karakternya? Jadi kalau mau tidur malam, dia suruh ceritain. Ayah, aku pengen cerita ini. Saya bacain sampai berbusa-busa mulutnya itu. Dia belum tidur. Jadi diulang lagi cerita yang sama setiap malam. Tapi katanya juga benar nggak? Ambil darah nggak nangis, dicek nggak nangis karena Wisanggeni tersebut. Kalau ambil darah mungkin kata dia tuh udah biasa karena hasil lab dia kalau di rumah saya udah kumpulin itu sekitar 2 rim segini tingginya hasil lab. Berarti sekitar 1000 kali kalau diambil darah dia udah. Kalau pernah diambil sum tulang yang terakhir yang ke-6, Sum-sum tulang. dia juga nggak nangis. Ayah Wisanggeni itu nggak pernah nangis ya? Oh iya Wisanggeni nggak pernah nangis, tapi ayahnya nangis. Anda aja nangis. Pasti nangis, nggak tahan. Om jadi lihat anak
dan sumsum tulang itu yang ke-6 kalinya. Kayaknya gimana ya, berat banget buat anak kayak Zahir. Tapi dia selalu bilang, ayah itu jangan percaya sama hukum akal. Manusia itu suka ngalamin hukum akal. Percaya sama hukum nahli, itu hukum Tuhan. Tapi kalau Tuhan mau gimana, kita ikutin aja sih ya. Wisang Geni dari kecil menderita, dia nggak pernah nangis. Dari kecil lahir prematur, nggak kayak Gatot Kaca, lahir udah enak, bapaknya ada, emaknya ada. Dia lahir bapaknya nggak ada katanya, nggak pernah nangis. Zahir juga nggak pernah nangis tuh. Kayak Wisang Geni katanya. Anda diajari sama saya. Diajarin sama Zahir. Boleh kasih tahu saya pelajaran paling berharga apa yang Anda dapat dari anak Anda ini? Keberanian, cinta, sama semangat hidup. Keberanian, cinta, dan semangat hidup. Cita-citanya jadi apa Zahir nanti? Jadi Udah. dalang. Dalang. Pasti bisa ya. Zahir, kalau Kak Cika mau jadi dalang kayak Zahir bisa nggak? Usha, bisa. Tapi Kak Cikanya nggak bisa, gimana caranya? Belajar. Iya, mungkin Zahir belajar ya. Terus selain belajar harus apa? Harus baca buku. Harus baca buku. Iya ya. Terus abis itu apa lagi? Main wayang. Main wayang. Bener loh Mas. Ya. Mas Dedi kenapa mau nangis ya? Enggak, saya bukan mau nangis. Oh, Wisang Geni aja nggak nangis kok. Bapaknya yang Bapaknya nangis. nangis. Enggak, saya melihat kalau secara teori ya, kalau kita melihat teorinya itu secara psikologis itu ada yang disebut dengan placebo gitu. Placebo itu bukan obat tapi obat palsu sebenarnya, obat palsu yang diberikan kepada pasien supaya pasiennya merasa bahwa dia diobati, akhirnya pasiennya sembuh gitu. Nah, itu yang digunakan mungkin dukun-dukun palsu ya, air disemprot pakai mulut terus diminum sembuh gitu ya, padahal mah kena ludah iya sembuh kagak. Tapi ketika pikiran manusia berpikir bahwa dia sembuh dan dia punya kekuatan untuk sembuh, maka badan kita secara fisiologi akan merubah sel-sel tubuh kita untuk bertahan gitu. Dan yang jadi masalah kan adalah titiknya nih di mana gitu, karena sulit untuk mendapatkan titik kemauan untuk sembuhnya tuh kadang-kadang sulit, karena ketika seorang udah sakit pasti otaknya adalah menyerah gitu biasanya. Nah di sini saya menariknya dia menemukan sesuatu dari wayang gitu. Jadi sebenarnya pendalang yang hebat pun mungkin tidak mengalami apa yang dialami. Pendalang yang hebat itu menghidupkan wayang gitu. Wayang di tangan dia menjadi hidup gitu. Tapi Zahir ini wayang menghidupkan Zahir gitu. Tokoh-tokoh wayang itu masuk ke dalam tubuh Zahir sampai dia punya karakter-karakter yang dia percaya, bahkan bertahan sampai sekarang kan, dan bisa menyembuhkan dia. Dan saya nggak ngeliat Zahir kayak orang anak sakit ini sekarang. Nggak ada yang nyangka, nggak ada yang nggak pernah, dia nggak pernah bilang enggak kok aku nggak sakit. Di rumah sakit ya biasa aja, main, ketemu suster, halo suster, halo dokter, udah biasa, udah nggak terlalu ini. Jadi kayak rumah kedua dia, rumah sakit itu kayak rumah kedua dia. Dia kalau ketemu, misal ketemu OB apa lagi nyapu, permisi om, dadah om, pulang pasti selalu pamit. Kalau kumat itu gimana sih? Saya nggak pernah. Jadi kalau dia demam parah, kalau nggak BAB akut, kita anggap itu dia nggak nyaman. Kalau nggak pendarahan, itu sebenarnya bukan kumat ya, lagi diserang. Kumatnya sih nggak ada kumat. Kalau lagi diserang? Ya kalau nggak pendarahan, BAB akut, kalau nggak demam tinggi. Nah, Zahir ini? Ya itu masuk ICU pernah. Pas saya kabur dari rumah sakit, nggak mau di kemo, saya obat 7 hari di ICU. Artinya Zahir tahu dong kalau Zahir itu sakit. Tahu, tanya aja dia sakit apa tahu dia. Zahir lagi sakit apa sih? Kanker darah. Kanker darah. Tapi Zahir bisa sembuh nggak? Bisa. Bisa. Kuat nggak? Kuat nggak? Tanya gimana? Kuat nggak? Kuat. Wow. Good. We learn a lot from these little kids ya. Belajar banyak dari anak berusia 5 tahun ini. Zahir di sini juga di bawah naungan Taufan ya, apa?
komunitas Tovan. Komunitas Tovan. Nanti saya mau bahas tentang komunitas Tovan. Dan saya juga masih punya bintang tamu juga, satu lagi, dia ini juga pendalang cilik, dia pertama kali tampil di Amerika Serikat. Jadi pertama kali pendalang cilik tampil di Amerika Serikat. Tapi saya juga pernah tampil di acara nasional ya? Ya, diundang pas acara Dongeng Internasional. Dongeng Internasional? Dongeng Internasional. Jadi tadinya cuma nggak terlalu ini sih ya. Tadi mau dikasih waktu, tapi karena kondisi Jair juga, dia kan naik turun, jadi cuma pas konferensi pers, dia datang, dan responnya juga lumayan bagus. Okay. Seharusnya dia ketemu Pak Raden, cuma ya itu pas konferensi pers Pak Raden sakit, pas mau acara itu Pak Raden keburu nggak ada. Keburu tidak ada. Oke, tapi saya punya waktu banyak di Hitam Putih ya. Saya boleh cerita apa aja. Baik, saya potong dulu, jangan kemana-mana, tetap di Hitam Putih. Saya masih sama Zahir, anak usia 5 tahun yang berjuang untuk sembuh dari leukemia dengan sesuatu yang dia cintai, yaitu bermain wayang ya. Dari tadi saya memuji-muji dia, ternyata begitu break dia bilang palanya Om Deddy sama seperti pala dia pada saat kecil. Iya ya. Emang bener? Kepalanya Om Deddy itu kayak apa? Kayak Sahir waktu apa? Kecil. Waktu kecil emang kepala Sahir gimana? Botak. Botak. Gak apa-apa, saya waktu kecil botak, ntar saat gede ada rambut, saat udah usia 30-40 botak lagi, kok tenang aja ya. Tapi kita nih saya mau bahas tentang relawan dari komunitas Taufan yang menaungi Sahir dalam proses penyembuhan leukemianya. Di sini ada siapa yang dari Taufan? Ada mikrofonnya? Maya sebagai Relawan komunitas Taufan. relawan komunitas Taufan. Ya. Oke, ini komunitas Taufan itu apa ya? Komunitas Taufan itu adalah komunitas penggerak relawan yang membantu anak-anak penderita kanker dan penyakit beresiko tinggi lainnya. Penderita kanker dan? Penyakit beresiko tinggi lainnya. Oh oke, dan itu menaungi berapa anak sekarang? Saat ini kita sudah menaungi lebih dari 500 anak. Lebih Selama dari 2 tahun. 500 anak? Iya. Lebih dari, di mana posisinya? Kalau untuk saat ini, kita ada di salah satu rumah sakit RSCM. Biasanya kita berkegiatan di RSCM. Saya masih nggak ngerti, menaungi anak-anak ini dalam hal apa ya? Jadi kita membantu mensupport kebutuhan dasarnya mereka, kebutuhan pokok seperti diapers, susu, transportasi, ataupun makanan seperti itu. Karena kan untuk kebutuhan mereka biaya pengobatan itu sudah ditanggung oleh BPJS. Oke. Nah, kalau Sahir ini ditanggung BPJS tidak? BPJS, sekarang BPJS. Kalau dulu pernah bayar sendiri, pernah bayar separuh, pernah bayar seperempat, sekarang ini baru BPJS. Sekarang udah BPJS? Udah BPJS. Oke, dan yang Taufan lakukan? Damping, jadi kasih kesenangan ke Jair. Kayak Jair menghibur temen-temennya yang kena kanker, ada yang charity, ajak Jair, terus jalan-jalan kemana gitu. Apa kalau yang berat-berat sih komunitas Taufan biasanya kalau yang dirawat di rumah sakit ngasih pampers, ngasih susu gitu. Terus ngasih transport, karena BPJS kan nggak nanggung transportnya. Ya. Jadi komunitas Taufan bantu transport. Bantu untuk yang tidak ditanggung oleh BPJS-nya. Oke. Nah, ini dari mana uangnya? Untuk saat ini, donasi itu dari individual atau perorangan. Dari? Individual atau perorangan. Perorangan? Iya. Oh, berarti orang menyumbang gitu? Iya, betul. Oke, nah kalau ada orang mau menyumbang harus kemana? Kalau untuk informasi lebih lengkapnya itu, kami mempunyai website di www.komunitastaufan.org atau di media sosial kami, Facebook dan Twitter di Komunitas Taufan. Oke, baik. Tulisannya, oke, itu ada ya di bawah ya, www.komunitastaufan.org. Oke, baik. Jadi kalau orang mau menyumbang atau mau membantu, relawan juga bisa gitu ya? Iya, relawan juga bisa. Dan Maya adalah salah satu relawan? Saya salah satu pengurus di Komunitas Taufan. Pengurus di Taufan ya? Iya. Oke. Di sampingnya Mbak Maya, ibunya Sahir, betul? Oke, boleh bicara dengan ibunya Sahir? Namanya siapa? Erika Puspita. Erika Puspita. Erika Puspita. Oh, Mama ya Sahir? Mama ya? Ibu gimana lihat Sahir tampil di Hitam Putih Trans 7 malam ini? Apalagi tadi habis dalang sambil perform dulu. Merasa bangga. Yang nggak bisa berkata-kata sih, cuma merasa bangga dan bersyukur punya anak seperti Zahir.
Artinya ibu yang selalu mendampingi Zahir kalau ke rumah sakit dan sebagainya. Iya. Gimana lihat perjuangan Zahir seperti apa? Saya Zahir anak yang kuat ya. Saya juga belajar dari dia. Jadi harus kuat, harus sabar untuk menjalani yang menurut saya tuh bukan bukan aib, tapi itu suatu anugerah dari Tuhan. Mamanya nangis tuh. Mama jangan nangis. Sayang? Ayo, Mama. Mama jangan nangis. Tuh. Mama jangan. Mama nggak nangis nak, Mama bangga sama kamu. Jika Makasih Mama. Ya. Zahirnya mau meluk mamanya. Mama jangan nangis, Zahir aja kuat ya. Iya, Zahir itu mau nangis ya? Enggak. Enggak. Zahir suka nangis enggak? Enggak ya, Zahir tuh anaknya kuat. Kuatnya gimana? Kuat. Yuk, coba lagi. Kalau Cika lihat, kayaknya saya kayak mau nangis gitu, tapi dia tahan deh. Dia nggak pengen kelihatan sedih gitu gimana? Dia nggak pernah mau kelihatan nangis di depan orang, itu nggak pernah. Kalau ada acara di komunitas Tovan, dia ditanya, Jar seneng nggak acara ini? Aku seneng, kata aku lebih seneng lagi kalau teman-temanku yang sakit kayak aku pada tersenyum. Katanya. Dia selalu bilang kayak gitu. Tiap di rumah dia cerita kayak gitu. Jadi kalau lihat temennya tersenyum, dia selalu bahagia. Zahir ini anak satu-satunya? Anak kedua. Anak kedua. Ketika Zahir hidup di kehidupan Bapak itu, dan Anda mengalami semua peristiwa ini, proses dan sebagainya, apa arti Zahir buat Anda? Arti Zahir buat saya itu, Zahir itu adalah titipan terindah dalam hidup saya. Tanpa mengesampingkan anak saya yang pertama. Anak saya yang pertama juga kuat karena dia harus berpisah sama saya. Dia anak saya yang pertama saya taruh di tempat kuaknya di Pangandaran. Karena Zahir bolak-balik rumah sakit jadi nggak keurus, saya harus kerja. Terus saya ngurus Zahir. Arti Zahir itu dua anak saya yang jelas, dua anak saya itu adalah anugerah terindah. Baik. Tadi Ibu juga mengatakan ini anugerah ya Bu ya? Ya. Kenapa Ibu mengatakan ini anugerah? Karena Dengan semua yang diderita Zahir? iya, saya bikinnya itu anugerah yang mesti kita syukuri. Tuh. Dengan melihat kesehariannya Zahir bisa ngedalang, itu suatu kebanggaan buat saya dan itu nilai plus buat Zahir gitu. Baik. Nah, kita yakin kita juga semua yang melihat di sini pasti memberikan doa ya buat Zahir ya. Supaya sehat terus, nanti besarnya jadi dalang ya. Amin. Nah, sekarang umurnya 5 tahun, nanti berarti jadi dalang umur 20 tahun lah ya. 15 tahun lagi Om tunggu di hitam putih. Mudah-mudahan masih ada. Hitam putihnya. Hitam putihnya. Bukan sayanya. Atau Mas Bukan Denny-nya? sayanya saya mau harus ada. Harus ada. Lebih baik hitam putihnya nggak ada dulu lah, nggak apa-apa kalau gitu udah. Oke, saya akan mengundang seorang anak juga. Jadi ini adalah dalang usia muda sekali dan dari Gunung Kidul dan pergi ke Amerika Serikat untuk mendalang. Kita lihat dulu seperti apa ceritanya, silakan. That's all I know.
I love you. Thank you. Kan garewan adikku Bagong. Kowe ngerti ora? Iki awake dhewe lagi ngitung ana kedutaan besar RI ing Washington DC, Amerika Serikat. Baik, langsung saja kita undang, ini adalah Gimna dan Pak Siswanto. Gimna ya? Kabar Gimna, Pak Siswanto apa kabar? Selamat malam. Halo Pak. Silakan. Kamu mau diambilin kursi nggak? Gak usah Mas. Biasanya juga aku kok. Oh iya, ini ada wayang-wayang. Bayangnya punya itu. Jin. Aduh, kirain beneran. Kan saya pindahin wayangnya. Kirain mau diambilin. Udah pindahin wayangnya, udah sini. Udah nggak usah. Ya udah bagus. Kayak begini nih, si Bampit nih SD kelakuan. Oke, coba cerita dulu. Gimana ceritanya kalau bisa sampai tampil di Amerika Serikat? Itu bapak ayah unggah video ke YouTube, terus ada pegawai staf yang di Kedutaan Besar RI Washington DC itu lihat video dan komunikasi sebentar, ya sekitar 1 tahun lah baru bisa fix. Baru dipanggil ke Amerika. Ya. Bapak galak, Bapak? Enggak. Enggak, oh, duduknya jauh-jauh gitu. Gini. Oke, jadi Gimna ya, Gimna. Ya. Gimna udah dalang di acara apa aja? Kalau acara ya pertama itu festival lomba dalang, terus rasulan desa, lomba desa itu juga ya. Ayah dalang juga? Bukan. Saya tidak bisa dalang, cuman saya seneng wayang. Seneng wayang. Oke. Nah ini yang buat Gimna suka wayang apa? Dulu saya tinggal di Lombok, kemudian saya sering nonton wayang lewat video maupun televisi. Nah waktu bayi itu memang dia sudah kelihatan tertarik, sehingga ketika malam bangun terus nangis gitu, tak ajak nonton wayang, diem. Nah, dari situ mulai tertarik wayang-wayang. Usia berapa itu? Ya di bawah 1 tahun sudah kelihatan tertariknya. Tapi Gimna belajarnya usia berapa? Setelah umur 3,5 tahun, karena ketertarikan dia dengan budaya wayang, sehingga saya pindah ke Jogja. Pindah ke Jogja? Pindah ke Jogja 3,5 tahun. Anda pindah ke Jogja untuk Gimna gitu maksudnya? Ya, salah satunya untuk Gimna, karena untuk ya pendidikan dia dan ya pengenalan budaya supaya lebih dekat dengan lingkungan, khususnya wayang itu sendiri. Lalu di Jogja sekolah di? Di Jogja 3,5 tahun saya daftarkan, tapi masih terlalu kecil sama kayak Dik Zahir itu, sehingga umur 5 tahun baru bisa diterima di Sanggar Pengalasan, itu di Wilacek pimpinan Pak Slamet Haryadi. Dari situ berkembangnya Gimna. Dari situ berkembang. Sekarang usia berapa Gimna? 12. Sekarang usia 12 tahun. Oke. Nah terus kemarin waktu ke Amerika Serikat itu main di mana aja? Di Washington, KBRI Washington DC sama KJRI New York. Di New York sama di Washington DC. Oke. Main apa di situ? Ya. Ceritanya? Ceritanya Banjaran Gatot Kaca. Gatot Kaca. Ya. Oh. Pakai bahasa Inggris ya tadi Kak Cika dengar. Salah satu. Ya. Nyambung ya, nyampur ya, nyampur ya. Oke. Ini bawa apa ini coba? Iya, itu apa? Boleh Ini lihat ya? tokoh wayang. Dipegang. Yang ini siapa? Ini Buto Cakil. Kalau ini tuh? Yang ini Raden Harjuna. Oh, Raden Arjun. Oh, ini bapaknya itu ya? Bukan? Bapaknya Bapaknya Syahid. Wisanggeni. Ini bapaknya siapa? Yang ini. Oh, ini ya? Oh, iya. Lihat. Istrinya 14 ini. Oh, pantesan nyedolain ya. Coba ngeliat Gimna lihat Mainin. Gimna main dalang coba. Yang dalam. Ada suaranya nggak, Jim? Lagi berantem itu. Oh, ini lagi berantem. Oh,
Bang Billy lagi berantem. Tapi ini susah loh. Iya. Tadi harus nyangkut-nyangkutin itu. Udah. Coba kalau ngomong. Wala kalah puceleng-puceleng iblasan atau jijikan. Iki ono satria bagus kula ngulung ngadadeke ngringin sungsang. Laku dan juga lan koncane nganggo dilarak-larak karo dililing-liling ayo ngaku satria sapa jenengmu. Ndhe omamu sapa jeneng Buto mangerti yo. Aku ora duwe jeneng yen kekasih ndak wangsuli. Nyata ladak satria iki yo. Sapa kang dadi kekasihmu, Den? Aku Satria Madukara kekasih Raden Janaka. Janaka ya Harjuna ya Permati. Permati ya Suparto. Balik sapa jenengmu adalah takon marang aku. Atang jagalas kenalanku Detya gendir pencarian ayo Gus. Sumingkira papan iki dadi sesengkrane ratu Gustiku. Sesuk mbacet saiki wani karo aku. Apamu sing tak wedi kelawan cokot pet kulumu mara dikepara ngarsa. Mau tahu ceritanya tentang apa? Nah, kan ada yang nggak ngerti masih pusing. Saya potong dulu, kita ceritain setelah satu ini ya. Jadi jangan mana-mana, tetap di Hitam. Talk show yang paling top hanya di The Rooftop. Kopi apa ini? Gak enak. Udah, ye. Banyak banget mau ngomong aja ngomong Kan sampai mukanya ke kita baru selesai berhenti gitu loh Mas. Aturan dari mana itu? Aturan dari FD, Trans 7. Mas, apa tadi cerita tentang apa ini udah pada penasaran yang di rumah, yang di studio, yang di dunia, yang di akhirat semua pada. Silakan Gimna ceritain apa tadi? Iya, opo toh, tadi itu tentang opo toh? Jadi itu tentang seorang kesatria yang membela kebenaran dan kejahatan itu harus dihapuskan dari dunia. Tadi nanya-nanya nama siapa itu siapa itu? Ada nama cewek-cewek tuh sederet tuh siapa aja tuh? Itu nama lain dari Raden Harjuna. Oh, nama lain dari Raden Arjuna. Oh, jadi Raden Arjuna itu punya banyak nama julukan gitu? Ya, Ada berapa? gak terhitung. Berapa gitu ya? Luar biasa. Jadi tadi udah ceritain bahwa kamu itu main di upload ke YouTube sama bapak. Ya, Tapi prosesnya setahun tuh. kalau komunikasinya untuk ngefikskan itu setahun. Komunikasi untuk ngefixkan ke Amerika tuh setahun. Ya, setahun. Oke. Awalnya apa, lewat email atau lewat apa, Pak? Memang setelah Gimna kami unggah videonya di YouTube beberapa, termasuk dia ketika berceramah juga, itu dilihat oleh salah satu staf kedutaan. Kemudian ada komunikasi dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Jadi itu kerjasama bersama antara Kedutaan Besar RI Washington DC, kemudian Kementerian Pemuda dan Olahraga, serta Atasé Pendidikan. Jadi dari situ akhirnya menjadi program soft power diplomatik. Jadi dia menjadi duta budaya untuk di Amerika dari Indonesia, dan dia adalah dalang cilik pertama yang tampil di Amerika. Oh, jadi duta budaya. Jadi duta budaya di Amerika dan jadi dalang cilik pertama yang tampil di Amerika karena Diunggah ke YouTube. YouTube. Oh, ya, Hanya di karena YouTube. Wah, Salah satunya. salah satunya karena YouTube. YouTube lagi heboh kemarin. Oh iya, saya lupa. YouTube main lagi heboh. Masalah adalah artis bicara tentang harga tas. Apa itu ya? Nggak, saya mau ngasih tahu aja sih. Kalau buat Om, harga tas gitu nggak ada apa-apanya. Apa Sama sih? Om aja, Om beliin banyak. Om siapa sih Om? Ada lah pokoknya. Artis. Lagi rame di YouTube. Iya, dia bilang kalau cowok lagi ngeliat, cowok mau deketin dia, kaget ngeliat harga tas dia. Oh gitu. Oh, harga tasnya om-eman gitu. Nggak, makanya saya bilang, Om nggak kaget ngeliat harga tas gitu. Ntar Om beliin banyak ya. Tergantung siapa dulu yang lihat ya. Iya, makanya. Katanya Gimna juga jago main musik. Iya. Oh, bisa buat gantiin Mas Anu ya. Bagus. Teranjang. Generasi muda tuh harus begitu. Piano bisa? Nggak bisa? Belajar. Oh, nggak apa-apa. Kita pakai apa aja nggak apa-apa kok musik. Main gitar apa ukulele? Ukulele? Oh, coba. Oke.
Berdiri boleh? Nah. Goyang dulu bukanlah yang sekarang, dulu ditendang sekarang ku disayang. Dulu ku menderita, sekarang aku bahagia. Cita-citaku menjadi orang kaya, dulu ku susah sekarang alhamdulillah. Bersyukurlah pada yang maha kuasa, memberi jalan untukku semua. Hidupku dulunya seorang pengemis pulang malam, selalu bawa uang receh, mengejar cita-cita paling mulia, sampai ku keluar dari rumah. Sekolah dulu ku tak punya biaya, terpaksa ku harus mencari nafkah, paling bisa bantu dengan penuh cita-cita yang penuh makna. Suaranya Mas, Keren. bagus loh suaranya. Lagunya Lagu Tegar. Tegar ya. Tegarnya udah sukses belum? Oh, sudah pernah sukses ya. Oke. Pernah, ya benar. Orang pernah sukses itu bagus loh. Kamu ketawa. Saya pernah sukses. Sekarang Lagi sukses. Ya, tapi kan pernah itu lebih baik dibandingkan tidak. ya ya. Karena gimana? Kalau suka wayang, suka musik, sekolahnya gimana? SD Muhammadiyah Al-Mujahidin. Rajin nggak? Apa? Rajin nggak? Ya gitulah. Cara gitu. bagi waktunya gimana tuh? Ya kalau pulang sekolah paling tidur siang dulu, kalau sore baru main wayang gitu. Tiap hari pasti main wayang? Ya sering tapi enggak setiap hari. Oh, mau tanya dong, kenapa sih mau jadi dalang tuh kenapa sih? Ya karena tertarik, jadi wayang tuh bagus itu. Kan ada anak-anak lain ada mainan udah robot-robotan, udah main Angry Bird gitu. Kamu kenapa masih main wayang? Kenapa? Apa yang membuat wayang tuh? Karena ini bagus nih, ini bisa menginspirasi anak-anak muda supaya mencintai bangsanya dan kebudayaan Indonesia gitu. Tapi kita harus tahu dulu, apa yang bikin kamu tertarik pada wayang itu? Wayang itu tidak hanya sebagai tontonan, tapi juga tuntunan. Tidak sebagai tontonan, tapi sebagai tuntunan. Ya. Oh, ya. Itu yang saya rasakan juga mungkin ya. Karakternya bisa seperti itu ya. Luar biasa, oke. Nah, cita-citanya jadi dalang berarti? Ya. Ada cita-cita lain, hobi lain? Kalau hobi lain nggak ada, tapi cita-citanya ada yang lain. Apa itu? Dokter. Jadi dokter. Oh, nggak apa-apa, dokter sambil dalang kan boleh. Iya benar, menghibur pasiennya nanti siapa tahu bisa sembuh juga, semangat kalau lihat wayang kayak Sahir. Agak sulit sih kalau dokter main wayang itu pasien. Bisa, sakitnya gimana? Aduh sakit, terus mau wayang, gitu. Langsung nanti kan pasti pasiennya gitu langsung sembuh gitu. Oke, jangan. Itu tips dari Kak Cika ya. Jangan Sahir gitu kan ya. Bagus nggak tips Kak Cika? Kan misalkan lagi sakit ya Sahir, terus ada dalang main wayang, Sahir suka apa enggak? Dia suka wayang. Kalau pasiennya ibu-ibu nggak ngerti wayang, tiba-tiba dokter masuk. Kasih wayang ceritanya utaran. Kalau ibu-ibu, jadi sesuai kan? Iya, benar. Oke, mungkin terakhir ya, harapan Bapak buat Gimna? Bagi saya pribadi, Gimna itu dengan belajar dalang tidak harus menjadi dalang, tapi dia bisa belajar dari karakter-karakter yang ada di wayang. Seperti juga dengan Zahir, kesukaan dia dengan tokoh Wisanggeni. Gimna juga punya tokoh Gatot Kaca yang dia dengan karakter yang disenangi itu, harapannya ke depan karakter itu menjadi pribadinya dia. Seperti itu. Jadi tuntunan ya? Iya. Jadi tuntunan.
Bapak? Harapan Zahir ya yang pertama dikasih kesehatan pasti ya, biar sehat. Cita-citanya tercapai, mau jadi dalang atau jadi apa aja yang penting dia berguna buat bangsanya. Baik, terima kasih semuanya udah hadir di Hitam Putih dan yang pasti memberikan inspirasi yang luar biasa ya. Apalagi tadi melihat mereka yang masih muda-muda aja bisa melestarikan budaya Indonesia. Kita harusnya malu loh melihat hal seperti ini tuh dan harus belajar dari mereka. Terutama Sahir ya, usia 5 tahun sedang mengalami leukemia ya, tapi dengan tuntunan dari Wisanggeni ya, kamu harus sembuh ya. Amin, bisa sembuh pokoknya. Kita yakin kamu bisa sembuh. Amin. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Aduh. Saya sekarang ditemani juga oleh Tante Widiawati. Ini adalah seorang artis senior yang masih terus berkarya sampai saat ini. Tepuk tangan dong buat Tante Widiawati. Jadi di usianya Tante Widiawati ini masih terlihat wajahnya masih tetap cantik, masih beraktivitas, masih Makasih sehat. loh, Mas. Tadi bilang apa? Tante Widiawati. Oh, Tante. Wajahnya masih cantik, sehat, beraktivitas, ya kan? Nah, rahasianya apa? Hidup sehat. Hidup sehat. Hidup sehat, pola makan juga kalau bisa kita atur ya. Betul. Dengan usia saya seperti ini. Lalu yang pasti olahraga, tidur juga kalau bisa teratur. Cukup itu yang paling penting. Olahraga dan suplemen. Dan suplemen. Oh, Tante hebat ya, masih rajin olahraga. Kalau Mama Papa Cika tuh Tante kadang suka olahraga tapi suka terganggu karena itu sendi-sendinya tuh suka nyeri dan kaku gitu Tante. Kalau gerak lama dengkulnya suka nggak kuat gitu Tante. Iya, Tante juga dulu kayak gitu. Pernah ngalami kayak gitu, apalagi Tante kan biasa pakai high heels ya kan. Itu kalau udah mulai sakit, banyak jalan, sakit, naik tangga, turun tangga, suka ngerasain gitu. Tapi kebetulan Tante ini punya temen dokter ortopedi ya, dia yang rekomendasi Tante untuk suplemen osteokom. Nah mulai deh Tante mulai ya rutin tiap hari minum, pelan-pelan lama-lama akhirnya pakai lagi high heels, bebas lagi bergerak gitu. Nah, apa bedanya dengan suplemen-suplemen lain? Gini, osteokom ini adalah suplemen sendi ya. Dia dengan triple action, glukosamin, kondroitin, dan MSM. Ini yang mengatasi nyeri sendi. Oke. Tadi kan dibilang bahwa ada glukosamin, kondroitin, sama MSM. Itu apa dan gimana cara kerjanya seperti apa? Glukosamin kondroitin ini membantu meningkatkan produksi cairan sendi. Oke. Gitu ya, memperlambat juga kerusakan dan juga menstimulasi pembentukan tulang rawan sendi. Gitu. Dan yang pasti ya, osteokom ini hebat sekali mempunyai MSM yang ini tidak ada pada produk yang lain karena dia bisa menghilangkan rasa nyeri sendi. Rasa nyerinya dengan SMM. Itu. Berarti komplit banget ya kan nanti Cika mau kasih tahu sama Mama Papa Cika ya buat dong. konsumsi ini. Nah, cara konsumsinya sendiri gimana tuh Tan? Ini dari apa namanya natural ya, jadi alami. Jadi kita bisa bebas mengkonsumsi setiap hari dengan jangka waktu yang agak panjang. Oke, ntar saya mau coba kalau gitu. Iya dong, harus. Kan biasa aktivitas. Biasa olahraga.
Jadi dioliin gitu sendiri Iya, ya. betul, betul. Belinya di mana itu? Belinya ini sudah bebas, bisa di apotek, supermarket, toko obat yang di mana saja. Supermarket juga ada? Ada. Supermarket juga ada. Oke, baik. Terima kasih Tante udah ngasih infonya. Sama-sama. Terima kasih Tante. Sama-sama. Mudah-mudahan berguna ya buat penonton kita. Berguna buat penonton kita. Yang pasti hidup sehat, hidup sehat, hidup Yang sehat. paling penting itu, hidup sehat. Hidup sehat. Sendinya juga harus sehat. Sendinya juga harus sehat. Tidur teratur. Ya. Oke, makanan juga dijaga pasti. Nah, saya mau tutup acaranya. Kalau tadi kita melihat dari cerita yang dari segmen 1, siapa tadi namanya Cika? Zahir Zahir. dan Gimna. Di usia 5 tahun, dari usia 9 bulan mengidap leukemia. Tapi dia bisa bertahan sampai usia 5 tahun, sampai sekarang masih kuat, masih bertahan, masih kuat, sangat kuat. Ada di penonton sekarang, dan itu semua didapatnya dari sesuatu yang mudah, sesuatu yang simpel, dari sebuah pertunjukan wayang. Di mana salah satu karakternya menjadi sebuah acuan, jadi sebuah tuntunan bagi Zahir untuk berjuang. Dan ini menarik sekali, karena biasanya wayang itu dihidupkan oleh dalang. Di sini dia dihidupkan oleh wayang. Di sini dia menyatu, membuat dia menjadi kuat. Dan di situ mungkin kita harus belajar. Gimna juga mengajari kita bahwa kenapa milih wayang, kenapa nggak tontonan yang lain, kenapa nggak mainan yang lain. Jawabannya sederhana, karena wayang itu bukan hanya tontonan, tapi itu sebuah tuntunan gitu. Dia belajar dari sebuah karakter-karakter yang ada di sana dan dimasukkan ke dalam dirinya. Kita mungkin sebagai bangsa Indonesia, termasuk saya sendiri gitu ya, kurang memperhatikan tentang wayang itu sendiri gitu. Sedangkan ini adalah budaya kita yang mana memberikan pelajaran-pelajaran yang luar biasa bagusnya buat kita. Mungkin kita harus mulai tergerak gitu, agar budaya-budaya Indonesia ini menjadi tuan rumah di negara kita sendiri. Supaya tidak budaya luar yang masuk menjajah kita, tapi kita menjadi kuat dengan budaya kita sendiri. Dan yang paling penting adalah kata-kata tadi. Jangan cari tontonan, tapi cari tuntunan. Saya dari Kursi Cika Jessica, inilah Hitam Putih. Terima kasih. Baru saja Anda saksikan Hitam Putih.